Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seniman Hukum ya. Hari ini saya persis berada di Bandara Udara Soekarno-Hatta untuk suatu kepentingan ya. Jadi tadi dalam perjalanan tadi di grup WhatsApp tadi ada yang bertanya begini ya, Bang, kasih tanggapan dong soal kasus pengeroyokan kemarin yang korbannya itu Ade Armando. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita bicara konteks kasus Ade Armando ya, kasus kemarin sore itu ya, jadi itu banyak dimensi ya nanti ya. Jadi tidak terbatas pada dimensi hukum ya. Di situ juga ada potret sosial, ada potret politik, ada kekecewaan. Jadi di situ kita macam-macam parameter ya kalau kita mau urai ya di situ ya. Tetapi saya akan bicara pada skup sesuai kompetensi yang saya miliki ya. Jadi pertama saya ingin mengatakan bahwa pengeroyokan, pemukulan, ya, penganiayaan dan sebagainya itu tentu ada hukumannya teman-teman ya. Jadi mereka-mereka yang kemarin mengeroyok Ade Armando, menganiaya, memukul dan sebagainya itu sudah ditunggu oleh pasal-pasal yang ada di KUHP ya. Nanti pasalnya urusan kepolisian ya nanti ya. Yang jelas mereka sudah ditunggu pasal-pasal yang ada di KUHP ya. Ya, jadi itu ada hukuman pidananya ya teman-teman ya. Nanti ya. Kemudian saya ingin sedikit bicara tentang potret sosial ya. Jadi potret sosial ini coba saya kaitkan dengan perilaku manusia yang mudah terprovokasi ya teman-teman ya. Jadi kejadian kemarin sore itu bisa juga ya kayak apa ya, kayak semacam interupsi ya, interupsi terhadap penegakan hukum. Karena mereka itu seperti capek kalau harus mencari keadilan secara formil, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Jadi peristiwa kemarin sore yang menimpa Ade Armando itu saya melihat semacam ada interupsi terhadap penegakan hukum, karena penegakan hukum yang mereka mohonkan, yang mereka upayakan itu macet itu ya. Jadi mereka itu akhirnya ambil tindakan hukum sendiri itu ya. Kita biasa sebut sebagai hukum jalanan ya. Jadi meskipun itu keliru, jadi kasus itu bisa dibaca secara sosiologis adalah interupsi dari masyarakat dalam skup kecil ya. Jadi interupsi bahwa penegakan hukum itu tolong diperhatikan gitu ya. Jadi saya melihat itu seperti ada letih di batin mereka itu, karena hukum ini kok berjalannya seperti tajam ke bawah gitu, tapi tumpul ke atas gitu ya teman-teman. Jadi mereka bikin penghakiman sendiri gitu teman-teman ya. Jadi tentu statement saya ini bisa diperdebatkan secara akademik ya teman-teman ya. Tapi saya mau gunakan hak demokrasi saya untuk membuat analisis semacam itu ya teman-teman ya. Oke, terus ikuti channel ini ya, subscribe ya, like, komen, bagikan ke teman-teman kalian ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.